kira harus ada kebijakan. Apa yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan konstruksi, ya sebenarnya kan mereka construction, mereka melakukan pembangunan, kemudian memperoleh dana. Tapi mereka tidak seharusnya melakukan investasi jangka panjang. Misalnya saja perusahaan konstruksi yang membangun jalan tol, lalu jalan tolnya itu dia pertahankan untuk memperoleh dana dari jalan tol itu. Ini kan berarti pendapatannya itu jauh, sedangkan kebutuhan ataupun kewajibannya sekarang. Ini yang berbahaya. Jadi harus ada kebijakannya. Kalau menurut saya di BUMN konstruksi ini, di mana kalau toh BUMN ini tidak bisa lagi memikul beban utang, ya mereka harus melakukan divestasi. Jadi misalnya jalan tol yang dia sudah bangun, ya tidak usah dia tunggu untuk dioperasikan karena itu jangka panjang. Jadi divest saja, dijual. Ya, nanti pendapatannya itu untuk mengurangi utangnya. Jadi sebenarnya di sini ada jalan. Ya tentu hitung-hitungannya bagaimana. Itu satu. Tapi kebijakannya dulu bahwa BUMN konstruksi itu soyokianya tidak bermain di proyek jangka panjang, misalnya jalan tol. Dia bisa membangun sebagai construction company, tapi dia tidak memiliki saham di dalam jalan tol itu sendiri, ya kecuali yang memang ditugaskan untuk mengelola jalan tol misalnya ya. Tapi kalau semuanya main di jalan tol padahal itu income-nya itu panjang, sedangkan kewajibannya itu pendek, inilah yang berbahaya. Dan ini saya kira perlu penanganan cepat dan harus ada kebijakan. Kalau menurut saya kebijakannya adalah udah divest investasi di yang jangka panjang itu misalnya jalan tol, dan uang yang diperoleh itu dipakai untuk melunasi utang karena sudah menurut saya juga sudah rata-rata 3 sampai 5 kali lebih besar utangnya dibandingkan dengan kapitalnya atau equity-nya. Itu kan sudah kurang sehat gitu. Baik, tapi menurut Anda Pak Tanri, apakah perubahan bisnis dari BUMN Karya ini dari membangun lalu kemudian juga mengelola secara langsung proyek tersebut ini juga turut berkontribusi juga pada kalau kita lihat peningkatan utang dari BUMN yang memang meningkatnya sangat pesat sekali Pak dalam beberapa tahun belakangan ini? Ya, ya tentu saja karena kan dia punya cash flow-nya itu kan tertahan karena dia belum memperoleh revenue kan kalau menunggu misalnya revenue daripada jalan tol misalnya. Sedangkan kalau dia itu hanya sebagai konstruksi, perusahaan konstruksi, maka segera sesudah selesai konstruksi kan dia sudah terima dananya. Ini kesalahan mendasar, kebijakan yang mendasar yang perlu dibenahi gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.